Mungkin yang pertama itu, Ustaz bisa jelasin tentang cerita singkat aja perjalanan hidup, Ustaz sendiri dalam pendidikan Anda. Nah, Sejarah pribadi ya. iya, singkat aja nggak apa-apa, Ustaz. Saya itu SD negeri. Setelah SD negeri langsung masuk pondok pesantren. Langsung MTS-nya di pesantren di Subang. Dari Subang, pondok pesantren Darussalam. Lalu saya lanjutin ke Bandung, pondok pesantren Baitul Arqam di Bandung. Di sana sampai Aliyah. Selesai Aliyah, saya lanjut ke Sukabumi di pondok pesantren An-Nidham. Ya, wali pengasuhnya Abu Ya Mukhtar, Haji Abdullah Mukhtar. 1 tahun setelah dari sana saya lanjut kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Sekarang dari Universitas PTIQ. PTIQ itu dari tahun 2000. Selesai 2004. Lalu setelah itu nikah lah. Dan nikah saya mulai merintis. Ini tuh pesantren ini merintisnya tahun 2006. 2006 tuh merintisnya. Lalu saya lanjut kuliah lagi 2010. S2 sampai 2013. Nah, akhirnya setelah S2 selesai, lanjutin lagi lembaga ini, dan baru masuk S3 2019. Lulus kemarin 2024. Ya, kendala COVID kemarin. Bagusnya sih, kalau boleh saran, kalau kalian tidak ada masalah di dana, selesai S1, lanjut S2, lanjut S3. Jadi bisa gelar doktor itu dalam usia muda, gitu ya. Karena banyak yang sebetulnya dia mampu, cuman ntar aja deh. Biasanya kalau udah kenal uang, duit ya kan, udah males lagi. Beda cerita. Kenapa saya tetap kuliah? Satu, memang pasti utamanya mah niat ya. Karena kita mencari ilmu ya, tidak ada batasnya. Yang kedua, ingin memberikan contoh motivasi kepada anak-anak dan kepada para santri. Kalau sekarang saya punya anak, saya punya santri. Kalau sekarang ustadznya, kiainya malas belajar, lagi mana anak sama santrinya? Kan gitu. Maka di samping niat utamanya lillahi ta'ala, saya ingin memberikan motivasi bahwa ya kalau bisa sekolah itu sampai mentok gitu. Sampai mentok. Itu pendidikan yang saya tempuh. Alhamdulillah sekarang kan santri-santri yang udah selesai, Allah kasih jalan bisa kuliah di Sirajul Falah. Iya, makanya kan salah satu misalnya Dede Badrudin. Kemarin saya sampaikan ke Pak Kai, saya bilang Pak, sekarang santri saya yang belajar di Sirajul Falah ada 5 orang. Sekarang tahun ini masuk 2 orang, jadi 7 orang. Hal apa yang dapat menginspirasi kita gitu untuk menjadi seorang ulama? Saya itu dari kecil itu suka tertarik kalau lihat kiai. Lihat kiai, guru ngaji ya. Suka tertarik. Tertariknya apa? Satu, dia memang bisa memberikan cahaya, warna, bimbingan kepada masyarakat. Dan saya lihat urusan ma'isyahnya, rizkinya, buat kehidupan dan kebutuhannya pun gak susah-susah gitu. Ya kan? Gak susah-susah tuh. Jadi kalau saya lihat tokoh agama saya di kampung saya, di Subang, itu kehidupannya itu nyaman, tentram, dihormati, dimuliakan. Dan buat kehidupan dirinya di keluarga juga kelihatan gak susah-susah amat. Buat makan, banyak ada gitu. Cukup. Nah dulu saya ada guru saya almarhum, Allah yarham, itu namanya Pak Ustadz Nukman. Beliau itu menjadi inspirator buat saya. Jadi saya guru agama dengan beliau, SD beliau, kemudian guru agama juga beliau. Nah beliau itu kalau menjelaskan tentang agama itu enak gitu. Ada cerita tentang Nabi, kisah tentang Nabi, dan beliau antara ucapannya dan perilakunya itu selaras. Maka saya masih SD itu udah ingin, saya bilang saya pengen pesantren. Saya pengen pesantren.
Ketika saya lulus, saya dapat NEM tertinggi. Masya Allah. NEM itu tertinggi. Ketika kepala sekolah nanya, Barkun kamu mau kemana? Saya bilang mau mondok. Sayang, Iya. ini namanya bagusnya ke negeri. Gitu. Guru saya bilang begitu, wali kelas saya bilang begitu, kepala sekolah bilang, saya bilang enggak, saya mau pesantren. Jadi saya pesantren itu disayangkan oleh guru dan kepala sekolah. Kenapa kamu enggak? Saya mau pesantren. Gitu. Akhirnya masuklah ke pondok, ya karena memang dari kecil saya cita-citanya sebenarnya pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai gitu. Karena melihat dari kemanfaatannya itu, kelihatannya manfaat buat masyarakat, ya banyak masyarakat yang mendapatkan bimbingan, tuntunan, ilmunya, memberikan pencerahan. Sehingga dari sana saya masuk pondok di Darussalam. Waktu itu Darussalam di Subang itu pesantrennya modern. Pas saya masuk modern 2 tahun, lah kok bukan pesantren kayak gini nih yang saya inginkan nih, modern nih. Akhirnya saya pindah ke pesantren yang salafiyah, yang kitab tuh. Nah baru nyaman, karena sosok kiai dalam benak saya seperti yang ada di pesantren salafiyah itu, gitu kan. Tamatlah saya 5 tahun di sana. Bagaimana kalau misalkan Ustadz itu melihat peran ulama dalam kehidupan umat Islam di masa era sekarang itu? Karena lebih, kalau misalkan ya lebih sensitif lah istilahnya, kalau ada misalnya langsung digoreng-goreng, kalau ada kebaikan ya mungkin orang anggap biasa aja gitu, karena udah takarannya. Jadi setelah saya masuk di masyarakat, memang ternyata menjadi tokoh agama itu tidak mudah. Apa? Karena yang pertama, tokoh agama itu harus benar-benar selaras antara ucapannya dan perilakunya, perbuatannya. Ketika seorang tokoh agama, sebutlah ustadz, kiai, ajengan, ya, dia tidak selaras antara ucapannya dan perbuatannya, selesai. Habis itu. Ini yang berat nih. Terkadang kan ustadz juga, kiai juga ada sisi kemanusiaannya. Gitu ya. Mungkin dari segi ilmunya mumpuni, tapi dalam segi prakteknya terkadang dorongan ini, dorongan itunya ada. Itu yang berat. Nah, masyarakat itu ketika melihat satu tokoh agama, ustadz, kiai, ulama, yang bisa konsisten antara ucapannya dan perbuatannya, dia pasti akan menjadi rujukan. Akan jadi rujukan. Dia akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau si ustadz ini tidak konsisten perbuatannya, ucapannya, itu membuat masyarakat menjadi bingung. Menjadi bingung. Dan bisa jadi suatu saat masyarakat itu menghujat. Jadi intinya, menjadi seorang ulama di masyarakat itu harus konsisten, istiqomah antar ucapan dan perbuatan. Itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Dibutuhkan masyarakat. Dan saya yakin walaupun sekarang ilmu pengetahuan agama orang bisa bertanya di Google, bisa bertanya di AI, orang bisa dengar di YouTube, betul itu. Tapi itu satu arah. Tetap jamaah itu, masyarakat itu butuh 2 arah. Butuh 2 arah. Apalagi dalam masalah-masalah yang mereka hadapi keseharian, mereka itu butuh dari hati ke hati. Kalau kita tanya Google, tanya AI, nggak punya hati, ya kan? Sedangkan kalau dia datang kepada tokoh masyarakat, dia jawabnya pakai hati. Dan dia langsung menyentuh ke hati. Jadi tetap dibutuhkan. Ya, tapi sekali lagi, memang tantangannya tidak mudah. Kita betul-betul harus bisa menjadi sumber yang menenteramkan bagi masyarakat. Terkadang saya pengalaman di masyarakat. Orang sakit datang ke ustadz. Kena sihir datang ke ustadz. Ya kan? Kemudian utang piutang datang ke ustadz. Urusan waris datang ke ustadz. Urusan kematian datang ke ustadz. Urusan poligami datang ke ustadz. Urusan selingkuh datang ke ustadz. Semuanya datang ke ustadz. Di masyarakat itu menganggap ustadz itu sumber. Ya kan? Sumber solusi. Itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Bisa jadi ketika jamaah datang ke kita, masalah kita lebih besar daripada masalahnya. Gitu. Tapi mau
mau tidak mau kita harus bisa memberikan solusi. Ya, itu. Sejauh mana Solo Pandangan bisa terlibat yang tadi seperti kalau emang ada masalah dapat menyelesaikan persoalan takut mata di masyarakat. Soalnya terlibatan sendiri Iya. dalam masyarakat. Di masyarakat itu pasti ada pro kontra tentang satu masalah, itu pasti. Baik itu urusan agama ataupun urusan sosial. Itu pasti tuh. Antara suka tidak suka, itu pasti. Termasuk pengalaman pribadi, urusan pemilihan RT dan RW, itu Ustadz menjadi tokoh tuh sentral. Itu betul itu. Nah, gimana caranya, mau tidak mau, kita tidak boleh mengangkat satu kelompok menginjak kelompok lain. Itulah pentingnya menjadi orang yang ditokohkan itu memang harus merangkul semua pihak, merangkul semua golongan, duduk bareng, rangkul semua, maunya apa, ada nggak titik temu. Itu masalah itu tidak bisa dipecahkan kalau justru ustadznya menjadi sumber masalah. Tokoh ini menjadi sumbernya justru. Ulama ini jadi tokohnya, menjadi sumbernya. Itu nggak akan selesai. Tapi kalau si tokoh ini, ustadz ini, kiai ini justru menjadi penengah, merangkul semua pihak, duduk bersama. Gini caranya, insya Allah bisa selesai. Nah, pengalaman saya juga begitu. Jadi urusan dulu pemilihan RT, kemudian pemilihan RW, DKM, masalah yang muncul di masyarakat, mau tidak mau kita harus duduk bersama. Ini masalahnya apa? Gitu. Terkadang ada orang yang emosi duluan, mikirnya belakangan. Kan ada yang gitu. Padahal ini masalah harus duduk bareng, tahan dulu, redam dulu emosinya, yuk ngobrol dari hati ke hati seperti apa. Ini bisa diselesaikan. Intinya si tokoh ini harus jadi penengah, merangkul semua pihak, bukan tokohnya jadi sumber masalah. Banyak yang tokoh jadi sumber masalah. Seperti itu masuk ke harmoni antara umat beragam gitu ya. Betul. Saya di sini, tetangga yang paling bawah itu Bali, Hindu. Seberangnya itu Cina, ya kan? Cina. Di sebelah sana itu ada Kristen. Sebelah sana juga kelihatan rumahnya ada Kristen. Alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang nggak pernah ada masalah. Saya tiba-tiba kalau lebaran Cina dapat kiriman dodol Cina. Saat itu dodol Cina dia bilang halal, Ustaz. Ini halal Pak? Halal Pak. Tapi kan saya nggak tahu juga dodol Cina mana gitu kan. Gitu. Suatu saat saya dapat kiriman dari jamaah. Itu yang minuman Korea apa? Ginseng. Ginseng asli Korea. Oh. Ketika datang bahasanya Korea semua. Nah kan saya bingung, ini halal nggak? Lalu ada ini kan, ada translator itu. Ada babainya nih. TP2. Akhirnya saya kasih. Dibagi dua. Satu buat Cina, satu buat orang Hindu tadi. Ustaz makasih katanya, khasiatnya luar biasa. Untuk Ustaz nggak konsumsi, ini ada B2-nya. Memang iya, saya bilang makasih dikasih. Kalau nggak ada mas saya ambil. Gitu. Artinya umat antara beragama bisa hidup selaras. Kalau zaman Nabi kan mereka kafir dhimmi kan. Kafir dhimmi tidak mengganggu kita juga harus merangkul mereka. Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ketika kita hargai mereka menghargai kita. Gitu. Jangan sampai gara-gara beda agama lalu kita anarkis itu kan. Diajarin siapa? Nabi juga nggak ngajarin gitu. Bagaimana peran ulama tersendiri dalam membangun kesadaran moral ini? Membangun moral masyarakat itu tadi, masyarakat itu butuh contoh, butuh suri teladan, dan untuk membentuk suri teladan itu butuh waktu. Saya itu punya wali santri, anaknya ngaji di sini dan orang tuanya masih buka-bukaan. Ya, masih buka-bukaan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun masih buka-bukaan. Sampai 5 tahun masih belum. Dia ngomong sama sesama wali santri. Dia bilang, saya kelihatannya susah deh tutup aurat tuh.
Kenapa? Karena background dari kecil buka, keluarga saya mayoritas semuanya buka. Nggak ada yang nutup. Sehingga buat saya menutup itu butuh waktu dan butuh suri teladan. Gitu loh. Di tahun ke-6 baru dia nutup. Gitu loh. Jadi kalau kita sekarang lihat moral, akhlak dari jamaah, dari masyarakat, itu kok seperti itu, jangan gampang menghakimi. Bisa jadi latar belakang dia terbentuk itu memang tidak mudah. Gitu. Kita harus dekati, kasih contoh, dekati pengertian, kasih contoh. Mungkin di tahun kesekian dia akan berubah, akhlaknya berubah, moralnya berubah, perbuatannya berubah. Jadi jangan gampang menghakimi orang. Apalagi antum-antum nih calon-calon ulama ya. Kalau nanti terjun di masyarakat, jangan gampang menghakimi. Ya, karena kita tidak tahu latar belakang orang itu seperti apa. Maka dibutuhkan suri teladan dari kita, rangkul mereka. Jangan dijauhi, rangkul mereka. Dan berikan contoh. Ketika sudah dirangkul, diberikan contoh, insya Allah. Allah akan memudahkan itu dan pada satu waktu, dia akan berubah. Bagaimana ulama orang dalam bidang pendidikan kan sudah jelas pendidikan kalau ulama. Jadi kalau misalkan dalam segi ekonomi atau kebudayaan bagaimana? Kalau Peran ulama dan ekonomi. ekonomi dan budaya. Kalau Baik. pendidikan udah jelas. Iya. Kalau ekonomi ini memang saya pribadi belum terjun langsung dalam bidang ekonomi ini. Harusnya memang ulama juga ikut berperan. Harusnya. Nah, salah satunya membentuk kemandirian. Jadi untuk ekonomi ini saya tidak bisa berbicara banyak karena saya bukan praktisi. Tetapi saya baru merencanakan. Dari mana? Dari kemandirian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu harus mandiri. Contohnya apa? Ya, saya tunjuk aja seperti pesantren Nurul Iman, ya kan, yang di Parung. Itu kan bikin produknya banyak, dari produk makanan, sabun, roti, gitu kan, minuman semuanya. Itu kan dalam rangka membangun kemandirian ekonomi. Jadi ketika kita tokoh masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, pendidikannya mandiri secara ekonomi, ya dia punya kekuatan. Nah, saya berharap antum juga kalau suatu saat membentuk lembaga pendidikan, terjadi masyarakat, memang harus ada usaha yang mana usaha ini bisa dikembangkan sebagai bentuk kemandirian. Ya, harus gitu. Jangan sampai gini, ini Ustadz nih datang ke sini minta zakat, datang ke sini minta sedekah, gitu kan? Gitu, datang ke sini minta amplop, jangan. Kita harus punya mandiri, ya, harus punya kemandirian. Nah, sedangkan kalau budaya, ya kan, kalau sedang budaya ini kita bisa melihat budaya itu tidak selamanya musuhan dengan agama. Ada memang budaya yang dijauhi oleh agama, budaya bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bertentangan dengan akidah. Tapi ada budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Itu tidak masalah dikembangkan di masyarakat. Contoh, di masyarakat ini majelis alimnya suka hadro, suka marawis. Kenapa harus dilarang? Itu kan bagian dari budaya. Itu kan. Justru ketika dilarang, itu akan memunculkan masalah yang besar. Gitu ya. Kemudian di masyarakat ada budaya-budaya 4 bulan, kemudian 7 bulan gitu ya. Ada halal bihalal, acara kumpul-kumpulan dan lain-lain, itu akan menjadikan agama itu selaras. Gitu. Tidak selamanya budaya muncul di masyarakat itu harus dilarang, kecuali budaya-budaya yang memang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama. Itu harus ditinggalkan. Seperti perbuatan musyrik gitu ya. Penyembahan-penyembahan kepada benda-benda, ya, itu tentu akan bertentangan. Tapi kalau budaya-budaya yang sekarang di masyarakat, rasa-rasanya secara umum budaya-budayanya tidak ada yang masalah. Gitu. Jadi ulama ini memang karena keluasan ilmunya, dia akan bisa melihat budaya ini bertentangan atau tidak. Bertentangan dilarang dengan cara baik-baik. Kalau tidak bertentangan bisa. Iya, sharing. Seperti itu. Nasihat kepada generasi muslim pada saat itu. Mungkin dalam kalangan
Indonesia atau dunia nasihat apa yang harus dikasih pada saat Iya. Jadi generasi muda ini harus terus haus ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Sekolah itu ada batasnya. SD udah mentok, itu sekolah. Tapi belajar tidak ada mentoknya. Makanya kalau orang sekarang tidak bisa sekolah, dia masih terbuka bisa belajar. Belajar di mana saja. Makanya untuk seorang muslim dan mukmin, dia harus terus belajar. Seperti sabda Nabi, ya kan? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kemudian apa? Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu menunjukkan bahwa belajar ini tidak terhenti sampai kita meninggal. Yang terhenti itu sekolah. Karena memang ada jenjangnya, ada biayanya sekolah. Nah, buat pemuda-pemudi muslim dan mukmin, memang jangan pernah berhenti belajar. Itu saja. Kalau dia tidak berhenti belajar, dia akan menemukan sesuatu yang baru. Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun, jangan pernah berhenti belajar. Ketika orang terhenti belajarnya, maka ilmunya menjadi terbatas. Kalau terbatas ilmunya, akan terbatas wawasannya, terbatas pergaulannya, terbatas semuanya. Sedangkan kalau dia terus mengembangkan ilmu dan pengetahuannya, akan terbuka.